Halo, selamat datang di Cafe Integritas Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perkenalkan, nama saya Moses Rinaldo Kristanto. Saya auditor di Inspektor Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kali ini kita akan membahas terkait penanganan benturan kepentingan. Tujuan dari pembahasan kali ini adalah memberikan keseragaman, pemahaman, dan tindakan bagi unit kerja dan pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan. Sebelum kita mengetahui definisi dari benturan kepentingan, mari pertama kita mengetahui lebih dahulu dasar hukum yang melandasi penanganan benturan kepentingan. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. Yang ketiga, Peraturan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang keempat, Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan POM. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan POM, definisi dari benturan kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas dan atau tindakan yang dibuat dan atau dilakukan. Benturan kepentingan sering pula dimaknai sebagai konflik kepentingan atau conflict of interest. Benturan kepentingan terjadi pada saat penggunaan wewenang baik dalam bentuk keputusan, penilaian yang dilakukan, atau tindakan terkait jabatan. Benturan kepentingan yang tidak ditangani dapat meningkatkan resiko pada kemunculan pelanggaran etika dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya, bentuk-bentuk situasi benturan kepentingan. Terdapat 11 bentuk situasi benturan kepentingan. Yang pertama, situasi yang menyebabkan pegawai menerima gratifikasi atau pemberian penerimaan hadiah, cindramata, atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pemberi. Yang kedua, situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan dan atau aset Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dan atau rahasia Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, situasi perangkapan jabatan di internal atau eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Yang kelima, situasi di mana pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan. Yang keenam, situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi. Yang ketujuh, situasi di mana keputusan atau kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan. Yang kedelapan, situasi bekerja di luar pekerjaan pokoknya. Yang kesembilan, situasi yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang. Yang ke-10, situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan, maupun peluang bagi calon penyedia barang atau jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang atau jasa. Yang terakhir, situasi di mana terdapat hubungan afiliasi atau kekeluargaan antara pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan atau tindakan pegawai sehubungan dengan jabatannya. Selanjutnya, mengenai apa saja yang menjadi sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan. Yang pertama, gratifikasi. Yang kedua, kelemahan sistem organisasi. Yang ketiga, kepentingan pribadi atau vested interest. Yang keempat, perangkapan jabatan. Dan yang terakhir adalah hubungan afiliasi. Selanjutnya, mengenai identifikasi benturan kepentingan. Pegawai yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi terjadinya benturan kepentingan. Selanjutnya, atasan menerima laporan akan adanya potensi terjadinya benturan kepentingan dan melakukan telaahan terhadap potensi benturan kepentingan dan merekomendasi tindakan pencegahan yang dimungkinkan.
Pegawai yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut. Berikut adalah potensi atau kondisi benturan kepentingan. Yang pertama, bekerja atau menjadi pemilik sarana yang menjadi objek pengawasan Badan POM. Yang kedua, melakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur karena adanya hubungan afiliasi. Yang ketiga, proses pengadaan barang atau jasa yang tidak transparan atau tidak profesional sehingga menguntungkan pihak ketiga. Berikut adalah contoh hasil identifikasi potensi benturan kepentingan. Contoh, pegawai A yang menjabat sebagai pejabat pengadaan dengan uraian benturan kepentingan proses pengadaan barang atau jasa yang tidak transparan atau tidak profesional sehingga menguntungkan pihak ketiga. Penyebab karena adanya hubungan afiliasi atau kekeluargaan sehingga prosedur penanganan atau pencegahan yaitu yang pertama pengadaan barang atau jasa sesuai ketentuan, yang kedua penggantian pegawai. Selanjutnya adalah penanganan benturan kepentingan. Pegawai yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut. Selanjutnya, atasan memutuskan bahwa pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan agar tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian resiko oleh atasan yang disimpulkan bahwa resiko dapat diterima. Maka, atasan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut. Pegawai yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan terhadap kondisi tersebut pada atasan dan inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang terakhir, pegawai juga wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping maupun hubungan keluarga dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan atasan. Selanjutnya, berikut merupakan faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan. Yang pertama, komitmen dengan keteladanan atasan. Yang kedua, partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara. Yang ketiga, perhatian khusus atas hal tertentu. Yang keempat, beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan. Yang kelima, penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya adalah mekanisme penanganan. Apabila terjadi situasi benturan kepentingan, maka pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui yang pertama, atasan dan inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan yang kedua, sistem pelaporan pelanggaran whistleblowing system atau WBS. Selanjutnya adalah sanksi terhadap benturan kepentingan. Setiap pegawai yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dan tidak melaporkannya, maka akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah upaya-upaya pencegahan terjadinya benturan kepentingan. Yang pertama, pemutakhiran kode etik. Yang kedua, pemutakhiran SOP. Yang ketiga, laporan benturan kepentingan. Yang keempat, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan. Yang kelima, menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi benturan kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan benturan kepentingan. Unit kerja wajib melakukan monitoring dan evaluasi internal tiap semester dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya. Sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti dan menyimak. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa.